Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana ada demonstrasi yang mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol, yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Video ini mengulas peristiwa dalam sepekan terakhir Agustus 2025 yang terjadi di Indonesia. Apa saja yang terjadi, bagaimana kronologinya, hingga siapa saja yang terlibat. Sebelum lanjut, jangan lupa tonton part pertamanya ya. Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi pada Kamis 28 Agustus 2025 di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Aksi ini digerakkan oleh Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh. Tak hanya diikuti oleh buruh, sejumlah mahasiswa juga ikut turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Aksi yang awalnya damai berubah tegang ketika polisi memperketat penjagaan di depan DPR dengan tameng dan kendaraan taktis. Menjelang sore bentrokan pecah, pelajar mencoba menerobos kawat berduri, sementara aparat menembakkan gas air mata. Kamis 28 Agustus 2025 malam, Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol, meninggal dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya saat terjadi kerusuhan dalam aksi unjuk rasa di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Rekaman amatir memperlihatkan kendaraan taktis tidak berhenti memberi pertolongan, justru kabur meninggalkan lokasi. Massa yang marah sempat memukul kendaraan taktis tersebut dan mencoba untuk mengejarnya. Menurut keterangan saksi mata bernama Abdul, Afan diduga tidak sempat menghindar karena terjebak macet. Tragedi Afan ini memicu kemarahan massa yang menyebabkan aksi demonstrasi meluas hingga Kuitang. Ratusan orang menggeruduk markas Brimob di Kuitang, Jakarta, Jumat 29 Agustus 2025. Aksi ricuh ini tentu saja dipicu tuntutan atas tewasnya Afan Kurniawan. Kericuhan di kawasan Kuitang pun berlarut hingga 30 Agustus 2025. Penjagaan kawasan ini diperketat, TNI ikut diterjunkan dan berada di depan barikade Brimob. Meninggalnya Afan Kurniawan memicu aksi massa di berbagai daerah. Di Solo, massa berkumpul di depan Makobrimob Batalion C Solo, Jawa Tengah pada Jumat 29 Agustus 2025. Aksi yang awalnya damai berakhir ricuh. Massa melempari Makobrimob dengan batu, merusak pagar, hingga berupaya untuk mendobrak pintu gerbang. Bukan hanya bentrokan dengan aparat, insiden pembakaran gedung DPRD maupun pemerintahan juga terjadi di sejumlah daerah. Sabtu 30 Agustus 2025. Gelombang amarah warga makin meluas hingga menyasar rumah para anggota dewan. Massa menyerbu rumah Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok. Bukan hanya datang, massa kemudian merangsek masuk, merusak, dan mengambil paksa apa yang ada di dalam rumah Sahroni. Hal serupa juga terjadi di rumah Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urba.
Bukan hanya anggota DPR, massa juga mendatangi rumah pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Minggu 31 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespons segala keresahan yang terjadi di masyarakat. Terlihat, Prabowo didampingi oleh sejumlah ketua umum partai, ketua MPR RI hingga menteri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini, saya, Presiden Republik Indonesia, terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat. Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini kepolisian negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum. Bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Di tengah suara yang riuh dan pandangan yang kabur, kita perlu untuk saling menjaga, supaya tetap jernih melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi. Mari saling jaga, jaga keutuhan Indonesia.